Pernahkah kamu membayangkan seekor hewan raksasa seberat beberapa ton, tiba-tiba panik hanya karena mendengar suara dengungan kecil? Gajah dikenal sebagai salah satu hewan darat terbesar dan terkuat di dunia. Tubuhnya sangat besar, kulitnya tebal, dan hampir tidak ada predator yang berani berhadapan langsung dengannya. Tapi ada satu makhluk kecil yang ternyata mampu membuat gajah merasa sangat terganggu, bahkan bisa membuatnya menjauh. Makhluk itu adalah lebah. Lalu, mengapa gajah bisa takut pada lebah? Apakah sengatan lebah benar-benar mampu menembus kulit tebal seekor gajah? Atau sebenarnya ada alasan lain yang jauh lebih menarik? Jawabannya bukan sekadar karena gajah takut disengat. Di balik perilaku ini terdapat hubungan yang sangat unik antara gajah, lebah, dan lingkungan tempat mereka hidup. Gajah memiliki tubuh yang luar biasa besar. Seekor gajah Afrika dewasa dapat memiliki berat beberapa ton. Dengan ukuran sebesar itu, kita mungkin berpikir bahwa serangga kecil seperti lebah tidak akan menjadi masalah sama sekali. Bahkan jika seekor lebah mencoba menyerang, bukankah kulit gajah terlalu tebal untuk ditembus? Memang benar, sebagian besar kulit tubuh gajah sangat tebal. Namun, kulit gajah tidak sama tebalnya di seluruh tubuh. Ada beberapa bagian yang jauh lebih sensitif, terutama di sekitar mata, telinga, mulut, dan bagian tubuh tertentu yang kulitnya lebih tipis. Dan disinilah masalahnya dimulai. Bayangkan seekor gajah sedang berjalan santai mencari makanan. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara dengungan. Bagi manusia, suara itu mungkin terdengar kecil dan tidak terlalu mengkhawatirkan. Tetapi bagi gajah, suara tersebut bisa menjadi tanda bahaya. Jika lebah dalam jumlah besar mendekat, gajah dapat menunjukkan perilaku waspada. Mereka bisa mengibaskan telinga, mengangkat kepala, mengeluarkan suara tertentu, bergerak menjauh, bahkan dalam beberapa situasi berlari meninggalkan area tersebut. Yang menarik, gajah tidak selalu harus benar-benar disengat terlebih dahulu untuk menunjukkan reaksi. Ini menunjukkan bahwa yang mereka hindari bukan hanya rasa sakit akibat sengatan, tetapi juga ancaman dari sekelompok lebah yang menyerang secara bersamaan. Lebah memiliki satu keunggulan yang tidak dimiliki banyak predator besar. Ukurannya kecil, bisa terbang, dan mampu menyerang dari berbagai arah. Bagi gajah, seekor lebah mungkin bukan ancaman besar. Tetapi satu koloni yang terganggu adalah cerita yang berbeda. Ketika sarang lebah terganggu, puluhan, ratusan, bahkan ribuan lebah dapat keluar untuk mempertahankan koloninya. Mereka bisa mengerumuni sumber ancaman dan menyerang bagian tubuh yang terbuka. Bayangkan seekor gajah dikelilingi oleh ribuan serangga yang terus berdengung dan berusaha menyengat area sensitif seperti mata, telinga, dan sekitar belalainya. Bahkan hewan sebesar gajah pun tentu tidak ingin mengalami situasi seperti itu. Namun ada hal yang lebih mengejutkan. Hubungan antara gajah dan lebah ternyata tidak hanya menarik dari sisi perilaku hewan. Para ilmuwan juga melihat bahwa lebah dapat membantu melindungi habitat gajah. Di beberapa wilayah Afrika, manusia bahkan memanfaatkan ketakutan alami gajah terhadap lebah untuk mengurangi konflik antara manusia dan gajah. Masalahnya begini. Ketika habitat alami gajah semakin berdekatan dengan lahan pertanian, gajah terkadang masuk ke perkebunan untuk mencari makanan. Bagi petani, kedatangan gajah bisa menjadi masalah besar. Tanaman dapat rusak, pagar hancur, dan hasil panen bisa hilang. Mengusir gajah dengan cara keras juga bukan solusi yang ideal. Karena gajah adalah hewan besar dan cerdas, konflik dapat membahayakan kedua pihak, baik manusia maupun gajah. Kemudian muncul sebuah ide sederhana. Jika gajah tidak menyukai lebah, mengapa tidak menggunakan lebah sebagai semacam pagar alami? Di beberapa daerah, petani menggunakan sarang lebah atau bahkan pagar yang dilengkapi sarang lebah sebagai penghalang. Ketika gajah mendekati area tersebut dan mengganggu sarang, suara serta aktivitas lebah dapat membuat gajah memilih untuk menjauh. Yang luar biasa, cara ini dapat menjadi bentuk perlindungan yang relatif alami. Tidak perlu mengejar gajah. Tidak perlu melukai gajah. Bahkan tidak perlu menggunakan kekerasan. Cukup dengan menciptakan kondisi yang membuat gajah berpikir dua kali sebelum masuk. Dan disinilah kita mulai memahami bahwa rasa takut bukan selalu berarti kelemahan. Bagi gajah, menghindari lebah justru bisa menjadi bentuk kecerdasan dan strategi bertahan hidup. Dalam dunia alam liar, tidak semua ancaman harus dilawan.
Terkadang keputusan paling aman adalah menghindarinya. Gajah adalah hewan yang memiliki kemampuan belajar dan mengingat yang luar biasa. Mereka dapat mengingat lokasi sumber air, jalur perjalanan, bahkan pengalaman buruk yang pernah mereka alami. Jika seekor gajah pernah mengalami serangan lebah yang menyakitkan, pengalaman tersebut kemungkinan dapat memengaruhi perilakunya di masa depan. Dengan kata lain, gajah dapat belajar bahwa suara atau keberadaan lebah berkaitan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ini mirip seperti manusia yang pernah mengalami pengalaman buruk. Setelah itu, kita mungkin menjadi lebih berhati-hati ketika menghadapi situasi yang mengingatkan kita pada pengalaman tersebut. Namun, apakah semua gajah benar-benar takut pada semua jenis lebah? Tidak sesederhana itu. Respons gajah dapat berbeda-beda tergantung spesies, lokasi, pengalaman, dan kondisi lingkungan. Penelitian mengenai hubungan gajah dan lebah menunjukkan bahwa suara lebah dapat memengaruhi perilaku gajah, terutama ketika suara tersebut mengindikasikan keberadaan koloni yang aktif. Jadi, istilah gajah takut lebah sebenarnya adalah penyederhanaan. Lebih tepat jika dikatakan bahwa gajah memiliki respons menghindar terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh lebah, terutama ketika mereka menghadapi kawanan lebah yang agresif. Dan ada alasan evolusi yang masuk akal untuk perilaku tersebut. Gajah hidup di lingkungan yang penuh dengan berbagai ancaman. Mereka harus menghemat energi dan menghindari cedera yang tidak perlu. Melawan predator adalah satu hal. Melawan ribuan serangga kecil yang sulit dikendalikan adalah hal lain. Jika seekor gajah bisa menghindari masalah hanya dengan menjauh beberapa meter, mengapa harus mengambil risiko? Ini adalah salah satu prinsip penting dalam kehidupan liar. Tubuh besar bukan berarti tidak memiliki titik lemah. Bahkan hewan terbesar di daratan pun memiliki bagian tubuh yang sensitif. Mata adalah salah satunya. Bayangkan sebuah benda kecil masuk ke mata kita. Ukurannya mungkin hanya beberapa milimeter, tetapi rasa sakitnya bisa sangat mengganggu. Bagi gajah, mata juga merupakan organ yang sangat penting. Sengatan di sekitar mata dapat menyebabkan rasa sakit dan gangguan yang serius. Belalai juga merupakan bagian yang sangat sensitif. Belalai gajah sebenarnya adalah struktur yang sangat kompleks, terdiri dari ribuan otot dan digunakan untuk bernapas, mengambil makanan, minum, berkomunikasi, dan menyentuh lingkungan sekitar. Jika bagian tersebut diserang oleh lebah, gajah tentu akan merasa sangat terganggu. Begitu pula dengan telinga. Telinga gajah memiliki ukuran yang sangat besar dan menjadi salah satu bagian tubuh yang relatif mudah dijangkau oleh serangga terbang. Karena itu, ketika lebah menyerang, gajah dapat mengibaskan telinganya dengan cepat untuk mengusir serangga. Namun ada satu fakta yang lebih menarik lagi. Para peneliti menemukan bahwa suara lebah tidak hanya memengaruhi gajah secara langsung. Bahkan rekaman suara lebah dapat digunakan untuk mengamati respons perilaku gajah. Dalam beberapa penelitian, gajah menunjukkan perubahan perilaku ketika mendengar suara kawanan lebah. Mereka bisa menjadi lebih waspada, mengubah arah perjalanan, atau menjauh dari sumber suara. Ini menunjukkan bahwa gajah mampu menghubungkan suara tertentu dengan potensi bahaya. Dan kemampuan seperti ini sangat penting bagi hewan yang hidup dalam kelompok. Gajah bukan hanya belajar dari pengalaman mereka sendiri. Mereka juga dapat belajar dari anggota kelompok. Seekor anak gajah mungkin belum pernah disengat lebah. Tetapi jika kelompoknya menunjukkan respons tertentu ketika mendengar suara lebah, anak tersebut dapat belajar bahwa suara itu harus dihindari. Ini merupakan salah satu contoh bagaimana pengetahuan dapat menyebar dalam kelompok hewan. Gajah juga memiliki sistem komunikasi yang sangat kompleks. Mereka dapat menggunakan suara dengan frekuensi yang berbeda, termasuk suara berfrekuensi sangat rendah yang dapat menjangkau jarak jauh. Mereka juga menggunakan bahasa tubuh, sentuhan, gerakan telinga, dan berbagai sinyal lainnya untuk berkomunikasi. Ketika bahaya muncul, informasi dapat disampaikan kepada anggota kelompok. Dan jika sumber bahaya tersebut adalah lebah, seluruh kelompok bisa merespons dengan cara yang hampir bersamaan. Sekarang coba bayangkan sebuah kawanan gajah sedang berjalan melintasi sabana. Di depan mereka terdapat pohon besar. Di pohon tersebut terdapat sarang lebah. Seekor gajah mendekat dan tanpa sengaja menyentuh bagian sarang. Dalam waktu singkat, suara dengungan mulai terdengar. Gajah pertama mundur. Gajah lainnya ikut waspada.
Telinga mulai bergerak. Belalai terangkat. Beberapa anggota kelompok mungkin mulai menjauh. Bukan karena mereka tidak kuat, tetapi karena mereka tahu bahwa situasi tersebut tidak sepadan dengan risikonya. Dan justru disinilah alam menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Ukuran bukan satu-satunya ukuran kekuatan. Seekor lebah mungkin berukuran hanya sebagian kecil dari tubuh gajah. Tetapi lebah memiliki senjata yang sangat efektif untuk mempertahankan koloninya. Sengatan. Racun dalam jumlah kecil. Dan yang paling penting, kerjasama. Satu lebah mungkin tidak mampu melakukan banyak hal terhadap gajah. Tetapi ribuan lebah yang menyerang bersama-sama bisa menjadi ancaman yang sangat berbeda. Ini adalah konsep yang sering kita lihat di alam. Kekuatan tidak selalu datang dari ukuran. Semut kecil dapat mengalahkan mangsa yang jauh lebih besar jika bekerja dalam kelompok. Ikan kecil dapat membentuk kawanan besar untuk membingungkan predator. Burung kecil dapat bekerja sama mengusir burung pemangsa. Dan lebah menggunakan koloni untuk melindungi sarangnya. Gajah, sebagai hewan yang sangat cerdas, tampaknya memahami bahwa ancaman seperti itu lebih baik dihindari. Namun ada satu kesalahpahaman yang perlu diluruskan. Gajah tidak selalu lari ketakutan setiap kali melihat seekor lebah. Respons mereka sangat bergantung pada situasi. Seekor lebah yang terbang jauh dari gajah belum tentu membuat gajah panik. Yang lebih penting adalah keberadaan koloni, jumlah lebah, suara dengungan, dan pengalaman gajah terhadap ancaman tersebut. Jadi, jangan membayangkan gajah akan langsung berlari hanya karena satu lebah terbang di dekatnya. Yang membuat lebah menjadi ancaman adalah potensinya untuk menyerang secara berkelompok. Dan ternyata hubungan ini bisa memberikan manfaat besar bagi manusia. Di beberapa wilayah, sarang lebah digunakan sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi konflik antara gajah dan manusia. Pagar sarang lebah dapat menjadi semacam penghalang hidup. Ketika gajah mencoba melewati area tersebut, mereka berisiko mengganggu sarang. Suara lebah kemudian menjadi sinyal bagi gajah untuk menjauh. Bahkan ada petani yang mendapatkan manfaat tambahan dari keberadaan lebah karena lebah membantu proses penyerbukan tanaman dan menghasilkan madu. Artinya, satu solusi dapat memberikan dua manfaat sekaligus. Lebah membantu manusia melalui penyerbukan dan produk madu, sementara keberadaannya juga dapat membantu mengurangi kerusakan tanaman akibat gajah. Ini adalah contoh menarik bagaimana memahami perilaku hewan dapat menghasilkan solusi konservasi yang lebih ramah terhadap alam. Daripada memandang satwa liar sebagai musuh, manusia dapat mempelajari bagaimana mereka berpikir dan kemudian mencari cara untuk hidup berdampingan. Dan mungkin inilah pelajaran terbesar dari kisah gajah dan lebah. Alam tidak selalu bekerja dengan cara yang kita bayangkan. Kita mungkin melihat gajah sebagai simbol kekuatan. Gajah besar, kuat, dan mampu menghancurkan pohon dengan tubuhnya. Sementara lebah terlihat kecil dan rapuh. Tetapi alam tidak pernah mengatakan bahwa yang terbesar selalu menang. Kadang-kadang, makhluk kecil memiliki kemampuan luar biasa yang membuat hewan raksasa memilih untuk mundur. Lebah memiliki koloni. Gajah memiliki kecerdasan. Dan keduanya menggunakan kemampuan tersebut untuk bertahan hidup. Jika kita melihat lebih dalam, sebenarnya bukan hanya gajah yang mendapatkan keuntungan dari hubungan ini. Lebah juga mendapatkan perlindungan. Ketika manusia menjaga populasi lebah dan menyediakan habitat yang baik, kita bukan hanya membantu lebah. Kita juga membantu ekosistem. Lebah adalah penyerbuk yang sangat penting bagi banyak tumbuhan. Mereka membantu bunga berkembang menjadi buah dan menghasilkan biji. Tanpa penyerbuk seperti lebah, banyak ekosistem akan mengalami perubahan besar. Jadi, makhluk kecil yang membuat gajah menghindar itu ternyata memiliki peran yang jauh lebih besar dalam menjaga keseimbangan alam. Dan ada satu hal lagi yang membuat kisah ini semakin menarik. Gajah memiliki ingatan yang sangat baik. Jika mereka belajar bahwa suatu tempat memiliki risiko karena keberadaan lebah, mereka dapat memilih jalur lain. Bayangkan jika seekor gajah harus melewati area yang sama setiap tahun untuk mencari makanan. Jika jalur tersebut dipenuhi sarang lebah, gajah mungkin belajar untuk menggunakan jalur alternatif. Ini menunjukkan bahwa perilaku hewan bukan hanya berdasarkan naluri. Pengalaman juga memainkan peran penting. Hewan dapat mengamati, belajar, mengingat,
dan membuat keputusan. Dan semakin banyak kita mempelajari perilaku gajah, semakin kita menyadari betapa kompleksnya kehidupan mereka. Gajah memiliki struktur sosial yang kuat. Mereka dapat menunjukkan perhatian terhadap anggota kelompok. Mereka dapat berkomunikasi dalam jarak jauh. Mereka memiliki kemampuan mengingat lokasi penting. Dan mereka dapat menyesuaikan perilaku berdasarkan kondisi lingkungan. Jadi, ketika seekor gajah menjauh dari lebah, kita seharusnya tidak melihatnya sebagai sesuatu yang lucu atau memalukan. Justru sebaliknya. Itu adalah contoh kecerdasan bertahan hidup. Karena di alam liar, menjadi kuat bukan berarti harus menghadapi semua bahaya. Menjadi pintar berarti tahu kapan harus melawan, dan kapan harus pergi. Jadi, sekarang kita tahu jawabannya. Mengapa gajah takut pada lebah? Bukan semata-mata karena lebah lebih kuat. Bukan juga karena kulit gajah tidak mampu melindunginya. Gajah menghindari lebah karena sengatan dapat menyebabkan rasa sakit, terutama pada bagian tubuh yang sensitif seperti mata, telinga, dan belalai. Ancaman menjadi jauh lebih besar ketika lebah menyerang dalam jumlah banyak. Selain itu, gajah dapat belajar dari pengalaman dan mengingat bahwa keberadaan koloni lebah bisa berarti bahaya. Dan yang paling luar biasa, manusia dapat memanfaatkan perilaku alami tersebut untuk mengurangi konflik antara gajah dan petani. Sebuah serangga kecil ternyata dapat membantu melindungi tanaman. Seekor hewan raksasa ternyata memilih menghindari makhluk yang ukurannya ribuan kali lebih kecil. Dan dari hubungan sederhana ini, kita mendapatkan sebuah pelajaran besar. Di dunia alam liar, tidak ada makhluk yang benar-benar tidak memiliki kelemahan. Yang terlihat kecil belum tentu tidak berbahaya. Yang terlihat besar belum tentu selalu menang. Dan terkadang, kecerdasan terbaik bukanlah kemampuan untuk menghancurkan lawan, tetapi kemampuan untuk mengetahui kapan harus menghindar. Gajah dan lebah mungkin terlihat seperti dua dunia yang sangat berbeda. Satu adalah raksasa daratan. Yang satu hanya serangga kecil yang bisa terbang. Tetapi keduanya terhubung dalam sebuah hubungan ekologis yang sangat menarik. Lebah mengajarkan kita bahwa ukuran bukan segalanya. Gajah mengajarkan kita bahwa kekuatan tidak selalu berarti konfrontasi. Dan alam mengajarkan kita bahwa setiap makhluk, sekecil apapun, memiliki peran dalam keseimbangan kehidupan. Jadi, lain kali ketika kamu melihat seekor lebah kecil terbang di dekatmu, jangan langsung menganggapnya sebagai makhluk biasa. Karena di alam liar, bahkan seekor makhluk kecil yang beratnya hanya beberapa gram bisa membuat salah satu hewan terbesar di daratan memilih untuk mundur. Dan mungkin, justru itulah salah satu rahasia paling menarik dari dunia hewan. Jadi, itulah rahasia menarik di balik mengapa gajah begitu menghindari lebah. Dari seekor makhluk kecil, kita belajar bahwa di alam liar, ukuran bukanlah segalanya. Setiap makhluk memiliki cara dan kekuatannya sendiri untuk bertahan hidup. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya hanya di Hava Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, semakin dalam kita mengenal alam, semakin banyak rahasia yang akan kita temukan.